Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ginesh Panalubis dan hari ini aku ditemenin dengan beberapa teman dari kampus lain untuk saling berbagi pendapat tentang topik kita hari ini, yaitu pentingnya pendekatan sinergi pentahelix dalam mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita. Nah, halo nih teman-teman semua. Ini Hai. Hai. Hai, halo. Ini santai aja, nggak usah dibawa tegang. Bisa mungkin perkenalan dulu nih, kayak nama, dari kampus mana, terus tempat tinggal di mana. Ya, Assalamualaikum semuanya. Kenalin, saya Umi Husna dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rawamangun. Terus saya sekarang masih tinggal di Bekasi, lagi di Bekasi. Ya, nama aku Feby Priscilia dari kampus Universitas Ciputra Surabaya. Kalau tempat tinggal sekarang untuk saat ini masih di Bekasi sih. Ya, perkenalkan nama saya Bobi Irawan. Saya berkuliah di Universitas Diponegoro, Semarang. Untuk saat ini saya tinggal di Bekasi, di Harapan Jaya. Oke, nama aku Iren Angela. Aku kuliah di UPN Veteran Jakarta. Sekarang sih masih tinggalnya di Bekasi juga, Harapan Indah juga. Halo semua, perkenalkan nama aku Muhammad Rizky Fadila dari Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta. Aku sekarang domisilinya di Bekasi, masih Bekasi, di Pondokowo Permai. Ini sejauh ini pada ngelakuin social distancing ya, kayak selama ini. Iya. Kalau masyarakat sekitar kalian pada ngelakuin social distancing dari pandangan kalian? Ya, kalau untuk aku sendiri sih, buat di sekitar aku ya, kayaknya nggak ada sih yang namanya social distancing kayak gitu. Karena sejauh ini tetangga aku juga banyak yang kayak, banyak kafe dekat rumahku kan, dan itu masih banyak banget, rame banget orang yang nggak pakai masker, nongkrong bareng, dan bahkan ada sampai kedengaran sampai rumah aku nih kayak ada live music gitu ya dari kafenya mungkin. Oh, masih ada live music. Jadi, ya? Masih ada live music sampai kedengaran sampai sini. Dari kayak perlakuan banyaknya masyarakat yang belum social distancing gitu kan, kayaknya angka COVID-19 di Indonesia tuh meningkat terus ya. Nah, iya, menurut teman-teman semua nih, itu tuh apakah ada gitu pihak yang salah atau bertanggung jawab atas meningkatnya angka COVID-19 itu sendiri? Apakah pemerintah, atau masyarakat, pada pihak lain gitu? Kenapa mereka bertanggung jawab gitu? Jadi kalau misalnya kayaknya untuk saat ini nggak bisa kita nyalahin pemerintah. Pemerintah juga udah ngasih yang sebaik mungkin buat masyarakatnya. Kayak sembako setiap bulannya, itu kan pemerintah juga masih ngasih. Kita juga nggak bisa nyalahin pemerintah. Sebenarnya itu lebih kayak ke diri sendiri aja sih. Kesadaran diri sendiri. Berarti lebih ke kita lah masyarakatnya ya. Betul. Bagus banget ini jawabannya. Emang kayaknya sih kalau dari pandangan kita kayak semua masyarakat nih bertanggung jawab atas peningkatan angka COVID ya. Tapi kan sejauh ini udah banyak nih upaya kayak yang dilakuin pemerintah untuk menyegah penyebaran COVID-19, kayak PSBB, terus informasi di mana-mana, di TV lah, di internet, dan lain sebagainya. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, upaya-upaya tersebut tuh sebenarnya udah cukup belum sih? Kayak udah berpengaruh belum di masyarakat sekarang dengan situasi yang angka terus meningkat ini? Kalau menurut saya sih berpengaruh. Cuma mungkin harus lebih diingatkan lagi, diwanti-wanti lagi. Karena orang-orang kita misalnya awal kayak yang awal-awal aja kayak oh my god harus beli banyak barang, harus beli stok makanan, barang pokok atau sebagainya. Itu di awal doang kan. Sekarang buru-buru menyetok atau apapun, mereka keluar aja. Kayaknya pemerintah atau orang-orang kayak misalnya influencer atau gitu-gitu harus lebih mengingatkan. Berarti informasi dari pemerintah harus ditekanin lagi dan masyarakat juga harus lebih sadar lagi mungkin ya. Kayak dua-duanya harus saling ini ya. Nah, di area teman-teman sendiri udah kayak setahu kalian udah berapa banyak gitu yang positif atau pernah positif? Kira-kira tahu nggak tuh kalian berapa? Yang saya dengar sih udah
3 orang di 3 rumah yang berbeda. Kalau di daerahku ada beberapa emang yang aku tahu karena informasi dari tetangga. Ngomong katanya pernah ada juga yang kena. Bahkan untuk kalau saudaraku juga ada yang kena, om tanteku. Dan nenek aku sendiri pun juga kena. Oh ya Allah. Semoga cepat sembuh ya. Tapi udah pada sembuh kok. Alhamdulillah. Ini bantuan yang dilakuin oleh masyarakat sekitar gitu. Kalau ada yang ODP, apakah sudah cukup? Kalau di saya sih bantuan sudah cukup. Udah ada bantuan dari presiden juga dan lain-lainnya. Tapi menurut saya untuk larangan untuk social distancing itu belum ditegakkan secara baik sih. Seperti itu. Aksinya. Aksi dari. Larangan tersebut. Iya, betul. Berarti social distancing-nya untuk diberitahu, tolong jaga jarak gitu-gitu ya, nggak tiap saat gitu ya. Iya. Nah, kalian sendiri sebagai bagian dari masyarakat, menurut kalian perlu nggak membagikan informasi serta mengedukasi nih masyarakat sekitar kalian atau seluruh Indonesia atau luar Indonesia tentang COVID-19 ini? Kalau untuk mengedukasikan tentang COVID ini, itu benar banget sih, itu kita harus lakuin, apalagi orang Indonesia tuh terlalu banyak kemakan berita hoax sih, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak yang masih sering menggunakan WhatsApp, Facebook. Kita tahu kalau misalnya 2 sosial media itu tuh benar-benar paling banyak sumber berita hoax itu dari 2 sosial media itu. Dan mereka masih suka percaya kalau misalnya bahkan waktu itu aja aku pernah dibilang kalau mau kehindar dari COVID kita harus minum minyak kayu putih. Itu kan kayak belum ada sumber validnya yang pastinya, tapi kayak mereka udah kayak nyebar kemana-mana gitu loh. Boleh ngedukasi, kita itu penting banget emang ngedukasi, tapi tolong di beritanya itu harus yang benar-benar jauh dari kata hoax sih. Lebih disaring ya. Ya, betul. Nah, teman-teman tadi kan bilang bahwa ya perlu banget nih buat ngedukasi, entah dari masyarakat, entah dari pemerintah, perlu juga kesadaran diri gitu kan. Nah, informasi ini kita nggak bisa bohong dong. Dari awal COVID sampai sekarang itu udah banyak banget informasi sana-sini, entah dari pemerintah, entah dari masyarakat. Dari manapun tuh udah banyak banget informasi. Tapi kenapa angka COVID itu terus meningkat? Kenapa masih banyak masyarakat yang keluar sana-sini nggak ngelakuin social distancing? Nah, entah mungkin edukasinya kurang jelas gitu. Nah, menurut teman-teman tuh bentuk edukasi apa yang dapat dilakuin oleh masyarakat serta pemerintah secara bersamaan untuk membantu mencegah peningkatan COVID-19 ini? Kan sekarang banyak juga video-video kayak edukasi dari misalnya influencer-influencer mengenai masalah ini kan, masalah COVID ini. Nah, itu bisa kita sharing juga di media sosial. Kayak kita, karena di sini kan kayak di masa pandemi ini kan kayak influencer, selebgram atau YouTuber kan lagi naik daun, ataupun TikTokers ya juga ada lagi naik daun banget. Jadi kita bisa lebih melihat dia sebagai ini apa sih jatuhnya, sebagai influencer yang bisa menginfluence seluruh rakyatnya, maksudnya seluruh warga Indonesia yang melihat dia untuk seperti dia gitu maksud saya. Trending gitu ya, perlakuan baik dia gitu ya. Iya. Itu sih. Buat pemerintah juga, kalau bisa jangan capek-capek buat ngingetin masyarakat, karena masyarakat nggak cuma ada 100.000, nggak cuma ada 50.000, nggak. Apalagi termasuk negara Indonesia kan negara yang besar. Jadi kesadaran masyarakatnya juga pasti ada yang masih di beberapa daerah, ada yang masih minim. Jadi PR pemerintah untuk mengingatkan lagi. Waduh. Lebih ngasih edukasi lagi. Nah, masuk ke seperti judul kita tadi, sinergi pentahelix. Ada istilah yang biasa disebut sinergi pentahelix. Pasti kan pada nanya-nanya, apa tuh sinergi pentahelix? Sinergi pentahelix itu suatu situasi di mana dalam menghadapi situasi tersebut diperlukan keterlibatan semua unsur dan elemen di masyarakat, pemerintah, dan lainnya. Nah, menurut teman-teman nih, hal ini juga berlaku nggak dalam penanganan COVID-19 ini? Menurut saya sih
sangat amat dibutuhkan ya. Apalagi yang telah kita sadari tadi, yang telah kita omongkan, kayak ini tidak hanya tugas dari pemerintah, ini tidak hanya tugas dari swasta, ini tidak hanya tugas presiden, tapi ini tugas dan beban dan tanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk memerangi, untuk bersinergis melawan COVID-19 dengan baik gitu. Jadi dibutuhkan kerjasama yang baik dari satu unsur ke unsur yang lainnya. Dari teman-teman semua tadi kan sudah memahami bahwa semua elemen negara itu perlu bekerja sama untuk mencegah penyebaran COVID-19 gitu. Nah, teman-teman sendiri ada pesan nggak agar masyarakat, pemerintah, serta semua elemen negara dapat bekerja sama untuk mencegah penyebaran COVID-19? Kalian masyarakat, please banget, kesadaran kalian itu belum merata dan masih belum sadar. Dimohon kalau kalian ingin cepat-cepat bekerja, cepat-cepat melakukan aktivitas normal seperti sebelumnya, kalian sendiri yang melakukan protokol pemerintah gitu. Kalaupun terlepas dari bohong atau tidaknya pemerintah terhadap angka COVID atau apapun informasi tersebut, ikutin aja gitu. Mengikuti protokol, ya nggak ada salahnya kan, maksudnya kalian nggak akan nggak dapet negatifnya gitu. Mantap tuh, jadi nggak ada ruginya kita ngikutin ya, apa salahnya gitu? Kalau dari saya, jika sebagai elemen masyarakat itu menurut saya kita lebih bisa kooperatif lagi terhadap pemerintah ataupun semua unsur di masyarakat, ya bisa lebih kooperatif lagi, baik dalam menilai COVID-19 seperti yang tadi dibilang Mbak Una, ataupun dalam aksi untuk pencegahan COVID-19 tersebut. Dan untuk elemen pemerintahan, menurut saya tolong tolong informasi yang diberikan jangan hanya untuk menutup isu lainnya saja, tetapi di-headline-kan, bisa lebih ditekankan lagi. Itu seperti itu sih. Iya, baik. Wah, hebat banget nih jawaban mahasiswa sekarang nih ya. Keren-keren banget. Terima kasih teman-teman semua udah mengikuti diskusi ini. Semoga teman-teman tetap melakukan social distancing. Semoga penyebaran informasinya makin meningkat, informasi positifnya ya. Dan semoga ya saling kerjasama juga ya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ya. Ya, sekian dari diskusi hari ini. Saya Gina Shpana Lubis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.